Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe ya beb. Karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan sayur yang hijau-hijau ya beb ya, jadi biar tetap sehat dan tidak gampang sakit tentunya. Nah, jadi kali ini aku mau share 7 ciri-ciri suami yang sebaiknya harus ditinggalkan dan tidak usah dipertahankan. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi ini konten untuk para pasutri yang udah halal tentunya beb ya. Banyak para pasangan yang udah married itu beb, terkadang mereka itu dilema ya Be ya, terutama untuk para istri. Kenapa aku bilang begitu? Nggak semuanya ya Beb ya, hampir beberapa persen aja pasangan yang udah halal, walaupun rumah tangganya itu setiap tahun berjalan ya Beb ya, tetap merasa baik-baik aja. Nah, tetapi di dalam hati seorang istri itu berlawanan. Berlawanan itu seperti ini maksudnya Beb. Ada yang tekanan batin ya Beb ya. Karena apa? Mungkin dia dengan perangai suaminya ya Beb ya. Udah bertahun-tahun mungkin suami itu mempunyai permasalahan dalam rumah tangga. Nah, atau mungkin istrinya sudah memberi kesempatan kepada dia karena dia mungkin pernah berbuat masalah ya Beb ya. Nah, jadi kesempatannya ini mungkin nggak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan malahnya bertobat atau memperbaiki diri, malahan mungkin sang suami itu tetap sama gitu Beb ya, tingkah lakunya nggak berubah. Nah, jadi buat kalian tuh ya para istri, jika kalian menemukan ciri-ciri suami kalian itu seperti ini, ya nggak apa-apa ya Beb ya. Kalau kalian udah nggak sanggup, hempaskan ya Beb ya. Tapi kalau masih sanggup, dipertahankan ya Beb ya. Nah, itu tergantung pada diri masing-masing, sanggup enggaknya seseorang. Nah, apakah 7 ciri-ciri yang harus ditinggalkan? Nah, yang pertama itu adalah doi atau suami itu selalu ingin diperhatikan, tetapi di sisi lain suami itu malah selalu mengabaikan kita atau tidak memperhatikan kita. Nah, jadi nggak timbal balik Beb ya. Jadi maksudnya tuh gini, dalam kehidupan sehari-hari suami itu selalu ingin diperhatikan dari A sampai Z gitu, harus perfect. Nah, sementara timbal baliknya nggak ada. Sang suami itu malah juga nggak memperhatikan istri, hanya cuek aja setiap hari, nggak ada sedikit pun romantisnya gitu ya. Perlakuan suami ke istri itu nggak ada sweet-sweetnya gitu ya Beb ya, seperti orang asing ya Beb ya. Nah, jika kalian mempunyai suami yang seperti ini, tahan nggak? Nah, yang selanjutnya di nomor 2, suami tidak setia kepadamu. Nah, jadi gini ya poinnya Beb ya. Kalian dalam menjalin suatu rumah tangga yang udah bertahun-tahun atau ada di atas 5 tahun atau 10 tahun, bahkan udah puluhan tahun ya Beb ya, mungkin di pernikahan kalian itu suami pernah berbuat kesalahan dengan selingkuh gitu ya, terus ketahuan dengan istrinya. Demi anak-anak dipertahankan, dikasih kesempatan ke suami untuk berubah. Nah, seiring berjalannya waktu, suami nggak berubah gitu ya. Mungkin di saat pertama udah ketahuan mungkin berubah aja ya, udah kembali ke keluarga, ke anak istri gitu ya. Tetapi semakin ke sono-sononya kumat lagi gitu ya Beb ya, dia selingkuh lagi, berbuat lagi. Nah, selingkuh dan berbuat lagi itu nggak cukup 2 kali, 3 kali, mungkin lebih dari 5 kali ya Beb ya. Nah, jadi kalian para istri itu
malah tertekan batin kalian itu, selalu berpikir gitu, apa sih maunya gitu ya. Udah dikasih kesempatan gak juga berubah gitu ya, malah berulah terus gitu ya. Nah jadi siapa ya sih yang gak capek jika punya suami seperti ini ya Beb ya. Jadi maunya aja gitu, padahal udah punya anak, udah punya istri, bukannya fokus kepada anak dan istri, malah fokusnya keluar ke selingkuhan ya Beb ya. Nah itu bukan contoh suami yang baik, apalagi kalau sudah punya anak, terutama anak perempuan. Nah jadi di sini buat kalian yang punya anak perempuan ya masih suka selingkuh, jangan ya Beb ya, kasihan. Sebab kalian adalah contoh yang baik buat anak perempuan kalian tentunya. Nah yang selanjutnya di nomor 3 adalah sering melakukan kebohongan. Nah jadi walaupun pernikahannya itu sudah lama gitu Beb ya, udah bertahun-tahun, tetapi suami tetap aja sering melakukan kebohongan. Jadi kebohongannya ini apa aja ya Beb ya, udah mulai nggak jujur gitu, baik dari segi pemasukan, dari segi ekonomi mungkinnya, dari segi gaji mungkinnya, padahal gajinya mungkin ya dari bosnya itu misalnya 4 juta gitu. Nah tetapi suami cerita ke istri bukan 4 juta gitu, 3.500.000 atau 3 juta ya Beb ya. Atau dia melakukan atau menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi kalian itu para istri sebenarnya udah tahu laki kalian bohong ya Beb ya. Nah tetapi karena kalian nggak pengen ribut gitu, kalian para istri itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya Beb ya. Nah yang selanjutnya di nomor 4 adalah dunia suami itu hanya sibuk bekerja dan dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah jadi Beb, dia itu nggak punya waktu buat anak dan istri ya Beb ya. Jadi pagi dia udah kerja gitu ya, pulang sore sampai rumah gitu. Jadi di rumah itu mandi, makan ya, atau mungkin habis sholat isya aja keluar lagi. Padahal keluarnya itu nggak penting Beb, bukan mengenai pekerjaan, tetapi hanya pengen hura-hura atau menjumpai temannya untuk duduk nongkrong aja. Tetapi untuk dia agar bisa keluar, nah dia mempunyai 1000 alasan ya Beb ya, gimana caranya biar dia keluar dari rumah. Nah itu modus laki-laki Beb, dia punya 1000 macam alasan untuk bisa diizinin keluar rumah dengan istrinya. Nah terus Beb, di sisi lain ada juga tipe suami itu Beb, jika dia udah sampai di rumah Beb ya, dia itu nggak mau berkumpul dengan anak istrinya. Jadi dia mengasingkan diri, mungkin dia duduk di teras rumah gitu ya, menyendiri, sibuk dengan HP-nya gitu ya, sampai tengah malam ya Beb ya. Nah jadi itu dia sibuk dengan dunianya. Nah yang selanjutnya adalah suami adalah bukan sosok yang bisa diandalkan. Nah padahal seorang istri itu Beb, dia itu butuh sosok pemimpin. Nah padahal seorang istri itu Beb, dia itu butuh sosok pendamping untuk masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Jika saat sang istri dan anak membutuhkan sesuatu, misalnya membutuhkan pemimpin yang ada gitu Beb, pemimpinnya itu nggak bisa diandalkan. Nah kalau udah kayak gini kacau ya Beb ya. Nah yang selanjutnya adalah pemalas. Nah jadi Beb, ini nggak semuanya ya, ada beberapa bagian persen lah ya, pria itu pemalasnya nauzubillah min zalik Beb. Bahkan ada gitu ya, malas untuk bekerja, untuk mencari nafkah haknya anak dan istri. Yang namanya udah rumah tangga itu, nafkah itu wajib diberikan kepada istri ya Beb ya, setiap hari. Nah jadi yang parahnya ada pria yang pemalas mencari nafkah. Nah jadi kalau udah kayak gini Beb, para istri
apa nggak semakin tertekan ya Beb ya. Namanya rumah tangga itu butuh, terutama butuh cuan. Perut mau diisi ya Beb ya, belum anak lagi, butuh susu, butuh pempes, butuh makan, butuh segalanya. Jadi cuan itu sangat penting dalam rumah tangga ya Beb ya. Kalau nggak ada cuan, gimana kehidupan mau berlangsung ya Beb ya. Yang ada setiap harinya mungkin akan ada pertengkaran dan pertengkaran terus. Nah, jika udah seperti itu, rumah tangga kalian tidak akan sehat tentunya. Nah, jadi itu dulu share aku mengenai 7 ciri suami yang sebaiknya ditinggalkan dan tidak usah dipertahankan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.